Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sheila Nurhamidah dari kelas TIF 223PD reguler pagi dengan NIM 23552011398. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep dasar dan cara kerja TCP atau IP model. Baik, yang pertama yaitu ada konsep dasar TCP atau IP model. TCP atau IP singkatan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, adalah model komunikasi jaringan yang menjadi pondasi dari internet, digunakan untuk proses tukar-menukar data dari suatu komputer ke komputer yang lain di dalam jaringan internet. Adapun tugas TCP/IP model secara umum yaitu untuk mengatur semua perangkat atau pengguna bisa menjalin komunikasi dan seluruh proses pengiriman dan penerimaan data dilakukan dengan prosedur yang tepat dan aman. Kemudian ada fungsi TCP atau IP. Yang pertama yaitu sebagai pengalamatan, mengidentifikasi perangkat dengan alamat IP unik untuk memastikan pengiriman data yang tepat. Yang kedua adalah pengiriman paket, memecah data menjadi paket yang dapat dikirimkan melalui jaringan dan disusun kembali di tujuan. Yang ketiga yaitu pengontrolan arus, yaitu mengatur lalu lintas data untuk menghindari overload dan memastikan pengiriman yang lancar. Selanjutnya ada keunggulan TCP atau IP. Yang pertama yaitu bersifat fleksibilitas, dapat diintegrasikan dengan berbagai jenis perangkat dan teknologi jaringan. Yang kedua bersifat interoperabilitas, yaitu memungkinkan komunikasi antar perangkat yang berbeda sistem operasi atau platform. Yang ketiga skabilitas, yaitu dapat mendukung jaringan kecil hingga global dengan ribuan perangkat. Kemudian ada pula cara kerja TCP atau IP. Di sini cara kerjanya ada 3 langkah. Yang pertama yaitu pemecahan data. Data dipecah menjadi paket-paket kecil yang masing-masing diberi label dan alamat tujuan untuk memudahkan pengiriman dan memastikan keamanan. Yang kedua yaitu pengiriman melalui route, yaitu paket data dikirim melalui jaringan melewati beberapa router yang mengarahkan paket ke tujuan dengan memilih rute terbaik. Yang ketiga yaitu penerimaan paket. Setelah paket sampai, setiap layer atau TCP/IP akan memprosesnya, mulai dari memverifikasi kesesuaian paket hingga menyusunnya kembali menjadi data yang utuh dan diterima oleh penerima. Kemudian ada TCP atau IP layer. Di sini TCP atau IP layer memiliki 5 layer. Yang paling bawah yaitu ada physical layer. Physical layer berfungsi sebagai transmisi sinyal listrik atau optik melalui media fisik. Kemudian di atas physical layer yaitu ada network interface layer, yaitu bertanggung jawab sebagai mengatur akses ke media fisik dan mengemas data dalam frame. Kemudian di atasnya lagi yaitu ada internet layer yang bertanggung jawab sebagai pengalamatan dan routing paket data di jaringan. Kemudian ada transport layer yaitu bertanggung jawab sebagai membagi data menjadi paket dan menjaganya agar sampai ke tujuan. Dan yang terakhir yang paling atas yaitu ada application layer, yaitu sebagai aplikasi dan layanan yang berinteraksi dengan pengguna. Kemudian di sini saya akan membahas layer yang paling dasar, yaitu layer fisikal. Layer fisikal adalah lapisan fisik yang paling dasar dalam model TCP atau IP. Lapisan ini bertanggung jawab atas pengiriman data dalam bentuk sinyal elektrik atau optik melalui media fisik seperti kabel, serat optik, atau gelombang radio. Kemudian ada analoginya. Layer fisikal ini dapat dianalogikan sebagai kita mengirim surat.
Amplop dan kertas adalah data, pos adalah layanan pengiriman, dan kotak pos adalah perangkat keras. Yang intinya, lapisan fisik memastikan bahwa data yang kamu kirim dapat sampai ke tujuan dengan aman dan efisien. Kemudian ada layer network interface. Lapisan network interface yaitu seperti kotak pos dalam analogi kita. Lapisan ini bertanggung jawab untuk menghubungkan perangkat komputer ke jaringan fisik dan mengatur bagaimana data yang sudah disiapkan oleh lapisan di atasnya dapat dikirimkan ke jaringan. Kemudian analoginya kita analogikan sebagai bandara. Lapisan network interface yaitu seperti check-in counter di bandara. Kemudian di sini bagasi dianalogikan sebagai data dan diperiksa dan diberi label sebelum dimasukkan ke dalam pesawat, yaitu jaringan. Kemudian ada layar internet. Layar ini adalah seperti sistem pengiriman paket dalam analogi kita. Lapisan ini bertanggung jawab untuk menentukan rute yang akan dilalui oleh data dari sumber ke tujuan. Dapat dianalogikan seperti kita akan mengirimkan paket melalui jasa pengiriman. Setelah paket dikemas dengan rapi dan alamat tujuan ditulis dengan jelas, paket akan masuk ke dalam sistem pengiriman. Di sini, sistem akan menentukan rute terbaik untuk mengirimkan paket ke alamat tujuan. Kemudian ada layer transport. Layer transport bertanggung jawab untuk memecah data yang besar menjadi segmen-segmen yang lebih kecil. Disebut juga segmen atau paket sebelum dikirimkan melalui jaringan. Selain itu, lapisan ini juga menambahkan informasi tambahan pada setiap segmen seperti nomor urut, alamat pengirim, dan alamat penerima. Dapat dianalogikan seperti halnya kurir pengiriman. Lapisan transport seperti kurir yang akan membagi paket besar menjadi kotak-kotak kecil, kemudian memberi nomor pada setiap kotak dan memastikan semua kotak sampai ke tujuan dengan selamat. Kemudian ada layer yang terakhir, yaitu layer application, merupakan lapisan terakhir dalam arsitektur TCP atau IP yang berfungsi mendefinisikan aplikasi-aplikasi yang dijalankan pada jaringan. Lapisan ini berinteraksi langsung dengan pengguna dan menyediakan berbagai macam layanan aplikasi yang kita gunakan sehari-hari. Dan analoginya yaitu kita dapat seperti melakukan panggilan video, Zoom dengan teman-teman, atau melakukan perkuliahan menggunakan Zoom atau Google Meet. Dan aplikasi ini memungkinkan kita untuk melihat dan mendengar teman yang lain, dapat share screen, dan lain-lain. Dan aplikasi ini adalah contoh dari layer application. Mungkin sekian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.